Ê, đây đóng đầu tiên. Oh, sí. Ê, Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama aku Trisnania dengan kegiatanku sebagai TKW Taiwan. Dimulai dari bersih-bersih kamarnya nenek. Kebetulan ini sudah jam 10 pagi ya. Dan memang nenek tuh semalam tidurnya sangat nyenyak. Sampai-sampai setengah 10 itu baru bangun teman-teman. Mungkin karena efek cuaca lagi hujan ya, jadi enak banget untuk istirahat. Dan juga kebetulan badannya nenek kan udah mendingan banyak sekali, bisa dibilang sekarang itu nenek sudah sehat, alhamdulillah. Jadi tadi pagi tuh ngebluk alias bangunnya emang siang sekali. Jadi moodnya nenek tuh bisa dilihat dari pas beliau tidur. Kalau beliau tidurnya nyenyak ya bangun beliau fresh, ceria. Tapi kalau semalam tidurnya nggak nyenyak, bangun-bangun ya sudah ngereok seperti biasa. Tapi alhamdulillah tadi pagi nggak sih cantik, ceria, dan happy. Nah biasanya nenek tuh kalau sudah bangun terus cuci muka, sikat gigi, sarapan dan sebagainya. Jadi nenek aktivitas di bawah dan ini saya lagi bersihin kamarnya. Nah di bawah kasurnya nenek tuh banyak sekali sampah. Itu ada tisu, ada masker dan apalah ya, pokoknya semua yang digunakan nenek pas posisi tengah malam itu semuanya dibuang di pinggir kasurnya beliau. Soalnya memang nggak tak sediain tempat sampah. Karena pada dasarnya nenek tuh orangnya tipe alerginan, jadi nggak bisa ada sampah yang menumpuk di samping beliau. Nah sesudah saya bersihkan kamarnya, ini sudah biasa saya lakukan setiap hari. Saya semprot-semprot air alkohol supaya kuman-kuman yang menempel itu pergi terhempas jauh. Semenjak sakit kemarin jadi agak trauma ya teman-teman. Ini baru beberapa malam saja saya satu kamar sama nenek lagi. Selama nenek sakit kemarin saya tidur di lantai 2. Coro mono kiki karantina gitu ya teman-teman. Baiklah, setelah disapu bersih, ini saya mempersiapkan air untuk ngepel di bagian kamarnya nenek. Untuk sabunnya, ini saya menggunakan alkohol sama Baiklin ya teman-teman. Ini tujuannya supaya kuman yang ada di lantai itu hilang. Sebenarnya dulu itu nggak pernah saya menggunakan ini. Semenjak kemarin sakit, jadi saya lebih berhati-hati dan sangat menjaga kebersihan. Karena menurutku virus itu akan bersarang lama di sana karena kebersihan yang tidak terjaga. Ya tergantung kebutuhan ya teman-teman. Ini juga nggak setiap hari saya lakukan, tapi minimal 2 hari sekali saya harus ngepel, terutama di kamarnya nenek ini karena ruangan kamarnya nenek ini termasuk tertutup, jadi agak ngap banget kalau nggak setiap hari dipel, dia itu akan menimbulkan bau-bau yang tidak sedap. Ditambah lagi meskipun nenek menggunakan pampers, tapi beliau setiap kali tengah malam mau BAB atau mau buang air kecil, beliau selalu bangun, jadi beliau itu BAB buang air kecil juga di dalam kamar. Dan ini juga salah satu cara untuk mencegah supaya kamarnya itu tidak ada bau-bau pesing. Mohon maaf kalau bahasanya kurang enak didengar, tapi ini menurutku ya agak bermanfaat untuk teman-teman yang khususnya menjaga lansia, apalagi yang satu kamar sama pasien. Dan jika menjaga pasien yang notabene itu nggak suka mencium bau parfum ruangan, bisa banget menggunakan air alkohol ini supaya ruangan itu tidak berbau. Dan air Baiklin sendiri tujuannya untuk membersihkan noda-noda yang ada di lantai matras ini. Kebetulan lantainya nenek menggunakan matras ya teman-teman, khususnya di kamar nenek ini. Jadi lantai matrasnya hanya di kamarnya nenek ini. Tujuannya supaya mengurangi atau untuk antisipasi ketika nenek lagi jatuh, takutnya ada benturan keras. Jadi kenapa menggunakan matras ini, itu tujuannya supaya mengurangi benturan ketika nenek lagi jatuh. Soalnya katanya Pak Bos sebelum saya menjaga nenek, nenek tuh sering jatuh di dalam kamar.
Dan setelah saya jaga pun memang sering jatuh juga meskipun sudah saya jaga teman-teman. Soalnya nenek tuh suka nyolong kalau mau ke kamar mandi. Beliau itu nggak suka mengganggu orang ketika lagi tidur. Sedangkan beliau itu mengkonsumsi obat tidur. Jadi setiap tengah malam bangun beliau itu sempoyongan. Jadi kekuatan badan itu separuh tidur, separuh bangun gitu loh. Jadi kayak sempoyongan gitu jalannya, tidak seimbang, jadi gampang jatuh. Alhamdulillah selesai beberes. Ini waktunya ngasih obat buat nenek. Meskipun nenek sudah sembuh dari virusnya kemarin, tapi tetap nenek harus mengkonsumsi ini. Ini obat virus kemarin yang dikonsumsi nenek waktu nenek sakit. Kenapa nenek masih harus tetap mengkonsumsi? Karena takutnya di dalam itu masih ada sisa-sisa kuman atau virus. Jadi ini hanya untuk membackup aja supaya virus itu tidak muncul lagi. Ini cukup 2-3 hari saja. Nanti kalau nenek sudah kondisinya benar-benar fit, baru di stop. Waktu nenek sakit itu sempat panik banget teman-teman. Jadi kenapa nenek itu benar-benar diperhatikan sekali, karena usia nenek yang sudah menginjak 94 tahun itu sangat rentan. Kemarin dokternya saja sampai bilang untung loh, untung gitu. Untung nenek tuh langsung dibawa ke rumah sakit dan langsung ditangani, langsung dapat obat gitu. Katanya kalau nggak begitu mungkin ya nggak tahulah, tapi wallahu alam, saya percaya Gusti Allah itu maha tahu segalanya. Jadi saya hanya berdoa untuk kesembuhan nenek. Dan alhamdulillah berkat doa dari teman-teman online juga yang masih support saya sama nenek sampai sekarang. Alhamdulillah nenek sehat kembali dan bisa beraktivitas seperti biasa. Semoga kedepannya sehat terus dan panjang umur ya Nek. Amin. Oke, setelah selesai kasih obat nenek, ini saya lanjut untuk menyiapkan obatnya nenek untuk seminggu ke depan. Nah, karena obatnya nenek itu terlalu banyak, jadi ini salah satu cara untuk memudahkan nenek supaya setiap kali nenek mau minum obat itu gampang, tinggal ngambil terus diminum. Jadi kita harus benar-benar teliti ya teman-teman, jangan sampai salah masukin obat atau salah ngambil obat, karena efeknya akan fatal. Tapi alhamdulillahnya nenek ini masih teliti ya teman-teman. Jadi setiap kali mau makan obat itu diteliti dulu sama nenek. Jadi kalau ada kesalahan saya masukin obat, nenek itu tahu. Jadi nenek ini sangat membantu banget teman-teman. Dan alhamdulillahnya sejauh ini belum pernah sih ada kesalahan seperti itu ya. Mungkin kalau pernah satu kali bikin fatal, nenek tidak akan percaya lagi sama aku ke depannya. Karena nenek itu tipe orang yang perfeksionis. Jadi kata nenek, melakukan sesuatu itu harus menggunakan hati supaya pekerjaan yang lagi kita kerjakan itu tidak akan ada kesalahan atau fatal. Ya kalau cuma kata-kata sih gampang, tapi memang teman-teman kita mengerjakan sesuatu itu harus diteliti lagi ya supaya tidak ada kesalahan. Apalagi kalau ketemu orang kayak nenekku ini, sekali beliau tahu kita bikin kesalahan, kedepannya ya akan diingat terus sampai kapanpun. Tipenya kayak traumanan gitu ya. Apalagi soal makanan tuh, kalau beliau makan sesuatu yang kita masak terus beliau kelihatan kayak mencret atau gimana gitu ya, BAB-nya jadi keras, oh kedepannya tidak akan makan itu lagi. Tapi ya udahlah, setiap orang kan mempunyai watak dan sifat masing-masing. Jadi wis pokoknya yang penting diemong, sabar, sehat terus ya Mbah. Semoga panjang umur. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah lanjut, biarkan nenek baca koran di bawah. Ini saya ke atas ke kamarnya nenek untuk menyiapkan atau mempersiapkan obatnya nenek khusus untuk malam dan untuk seminggu ke depan. Jadi yang di bawah tadi untuk khusus pagi, yang di atas ini khusus untuk malam hari sebelum tidur. Jadi masing-masing sudah saya siapkan di wadah obat ini. Ketika nenek nanti mau minum obat itu gampang. Dan lagi-lagi harus dicek ya teman-teman, karena ini ada salah satu obat yang ketinggalan. Nah kan, jadi harus tetap dicek.
Alhamdulillah aktivitas pagiku selesai. Ketika saya mau masak buat makan siang, tiba-tiba Taci kesini membeli ikan dan sayuran untuk stok seminggu ke depan. Nah, artinya ini adalah hari weekend ya teman-teman. Jadi kegiatan lumayan repotnya saya itu kalau pas hari Sabtu saja. Tapi kalau untuk urusan perembabuan ya setiap hari saya repot. Ya iyalah Mbak, kan kerjamu babu. Iya sayang, iya paham. Enggak teman-teman, bercanda ya. Ini hanya intermezzo saja supaya teman-teman itu enggak boring mendengarkan ocehan saya atau melihat video-video saya yang enggak tahu bermakna atau tidak. Boleh dong rekomendasiin next aku harus bikin video apa lagi supaya teman-teman itu enggak bosen sama video-video aku yang ya kegiatannya hanya ini saja. Alhamdulillah saya dapat rezeki teman-teman, saya dibeliin daging kambing sama Tace. Tahu betul ini Tace kalau saya menyukai daging kambing. Nah karena sekarang nenek tuh nggak bisa ditinggal lama ya teman-teman, jadi untuk persayuran dan ikan yang masih segar itu semua Tace yang beli di pasar. Saya itu ke supermarket hanya untuk membeli sesuatu yang stok di kulkas itu habis saja. Wow, cepet banget. Alhamdulillah ini sudah selesai masak aja teman-teman. Nah, ini ada sayur pokcai, ada sayur buncis, tapi ini campur daging B ya teman-teman. Terus juga ada tahu di sini. Lalu saya tadi goreng ikan. Kebetulan hari ini adalah hari weekend ya teman-teman. Jadi Pak Bos itu siang makan di rumah, makanya saya masak sebanyak ini. Baiklah teman-teman, saya akhiri dulu video kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menemani aktivitasku hari ini. Semoga video-video aku bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman dimanapun teman-teman berada. Terima kasih banyak. Jangan lupa dibantu untuk like, subscribe, dan di komen. Aktifin juga tombol loncengnya supaya jika aku upload video terbaru teman-teman akan mendapatkan notifikasi. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.